Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Buktinya ada pada kisah pejuang langit kali ini. Bagi figur yang satu ini, tak ada yang lebih diharapkan selain hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu anak. Dengan penuh keyakinan, ia wakafkan dan sedekahkan hampir seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, setelah 8 tahun menanti, kini Yasir telah diamanahi 3 buah hati yang semuanya merupakan hafiz Quran. Allahu Akbar. Pondok tahfiz ini, Pak, ini punya cerita yang luar biasa di balik ini ya. Insya Allah. Soalnya saya dapat informasi dari orang sekitar, wah luar biasa, dulu tuh nggak ada kepikiran buat bangun pondok ini. Enggak, ya pemikirannya buat bisnis lah tadinya. Buat bisnis tadinya ya. Tapi karena Allah kasih cobaan, justru ada nih pondok sekarang ya. Alhamdulillah. Nah, pejuang langit, tak terbayangkan sebelumnya oleh Yasir Arafat di atas lahan ini akan berdiri masjid dan pondok besar seperti sekarang. Padahal dulunya tanah ini dibeli untuk keperluan bisnis. Namun berkat taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia ikhlas mewakafkan untuk kepentingan umat. Pejuang langit, kata Ustadz, wakaf itu beda ya sama sedekah. Sedekah itu sekali kasih, sekali pahala, tapi manfaatnya habis saat itu juga. Namun wakaf lebih dahsyat. Bendanya tetap ada, tapi manfaatnya terus mengalir. Pahalanya nggak pernah berhenti, bahkan sampai kita udah nggak ada di dunia ini. Mengapa ada keinginan untuk mewakafkan tanah selain ingin memfasilitasi kebutuhan umat tadi, Pak? Allah kasih ujian saya, ya kan selama hampir beberapa tahun, tepatnya 8 tahun tuh Allah kasih saya tidak punya keturunan, seperti itu. Sehingga kemudian berobat sana, berobat sini, berobat sana. Sampai pada titik tertentu, saya ketemu seorang ustadz, antum bayar ke dokter, ya kan? Bayar ke dokter sejumlah sekian. Padahal dokter itu nggak bisa kasih anak, Allah yang bisa kasih anak. Kenapa nggak bayarnya ke Allah aja dengan cara sedekah itu? 8 tahun bukan waktu yang sebentar pejuang langit. Selama itu Yasir dan istri terus berharap, menangis dalam doa, mengibah pada Allah untuk diamanahi keturunan. Semua ikhtiarnya sudah dilakukan dari satu dokter ke dokter lainnya. Namun jalan itu terlihat buntu sampai akhirnya mereka menyerahkan segalanya dengan penuh tawakal kepada Sang Maha Penentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum sedekah, sampai antum itu sedekah cuman biasa aja, itu berarti antum cuman sedekah biasa. Baik. Tapi kalau antum memang pengen punya anak itu sesuatu yang luar biasa, maka sedekahnya luar biasa. Oke. Nah, sedekah luar biasa itu apa? Sedekah di mana kamu sudah sampai gemeter. Artinya bahwa hampir semua hartanya kita berikan istilahnya. Saat itu ekonomi belum stabil, hidup pun sangat sederhana. Yasir hanya punya sebuah toko mebel kecil dan itu pun keuntungannya sering habis buat biaya berobat ke dokter. Jadi ceritanya kan waktu itu kan istri biasa kan kalau perempuan kan ada yang arisan seperti itu. Nah, pengennya tuh hasil arisan buat bisnis. Tapi karena pada saat itu memang pengen punya anak yang luar biasa, istri dari tempat arisan itu mengatakan gini, kalau seandainya uang ini saya serahkan untuk ke rumah zakat gimana? Baik. Saya bilang, saya juga ngomong, kita punya aja uang segitu aja nggak punya. Oke. Mau diberikan yang benar aja gitu kan. Tapi kata istri, saya pengen punya anak. Saya bilang ya udah, kalau gitu Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan hati kita. Saya bilang sama istri, kalau kamu mau sedekahin, jangan pernah pulang. Langsung aja ke rumah zakat. Karena begitu sampai rumah, kalau ke rumah nanti takutnya kita berubah pikiran. Apa yang dilakukan oleh Yasir dan sang istri, menyedekahkan hampir seluruh harta yang dimiliki itu bukan langkah biasa. Masya Allah, inilah tingkat keberanian dan ketulusan tertinggi dalam sedekah. Seperti yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Wah. Dari mana? Jalan. Jalan mana? Enggak tahu. Kenalin. Ini anak yang ketiga. Halo, Assalamualaikum. Nama kamu siapa? Haura. Ini anak terakhir perempuan. Anak terakhir perempuan. Nah, abang-abangnya pada kemana nih? Pondok. Pondok. Yang pertama di mana?
Di Solo, Di Solo. Yang kedua? di Jogja. Pejuang Langit, putri ketiga Yasir yang bernama Khaira inilah salah satu buah dari wakaf yang ditanam Yasir bertahun-tahun lalu. Dari wakaf sebidang tanah sederhana, kini jadi ladang ilmu dan cahaya bagi umat. Nah, Pejuang Langit, sekarang Anof diajak Yasir buat ngambil susu kambing yang nantinya akan dibagikan ke para santri. Ini nih yang disebut sedekah susu. Yasir rutin bagi-bagi susu ke pondok supaya anak-anak santri tetap sehat dan kuat belajar. Susu kambing katanya bagus, kata Rasulullah, termasuk salah satu susu yang bagus nih, banyak proteinnya. Masya Allah. Pas waktu tahu nih istri ngasih kabar kalau istri itu hamil, gimana perasaan waktu itu, Pak? Perasaan tuh gimana ya, 8 tahun dan ya udah istilahnya sudah husnudzan sama Allah, mungkin ini yang terbaik. Cuman kalau Allah itu yang tadi saya bilang, ketika habis sedekah itu sekitar akhir tahun sampai awal tahun, itu waktu itu 2008, saya merasa istri kok, kamu kok sholat 2 bulan tuh nggak berhenti. Periksa aja lah kita, periksa. Tapi sebelum periksa, nanti di sana paling juga suruh test pack gitu kan. Udah daripada test pack di sana bayar mahal-mahal, saya beli test pack sendiri aja. Ya. Kebetulan kan dekat antara rumah sama toko waktu itu. Saya pulang toko beli test pack. Baik. Nah, tapi karena ini sudah los-losan, jadi tanyanya test packnya harganya berapa? Waktu itu sekitar antara 3.000 apa 5.000 gitu kan. Ya udah yang paling murah pokoknya. Karena saya mikir cuma buat syarat lah sebelum periksa ke dokter. Terus periksa, keluar dari kamar mandi sambil teriak. Teriak. Positif mas, stripnya 2. Sampai ke dokter, terus periksa, kan di USG, atau USG, Pak ini udah 2 bulan Pak. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, saya sujud waktu itu kan, saya bilang, Allah kalau mengasih, nggak ada namanya batas. Pejuang Langit, sabar dalam penantian panjang, keikhlasan dalam menerima takdir Allah kini berbuah manis. Dan Masya Allah, keberkahan itu nggak berhenti sampai di situ saja. Setelah lahir anak pertama, tak lama kemudian lahir anak kedua. Allahu Akbar. Masya Allah, makasih loh mas ya, udah disiapin, jazakallah. Berarti nanti ini akan kita bagiin di pondok lagi ya? Ya. Nah, Pejuang Langit, sekarang saatnya kita balik ke pondok, biar susu kambingnya bisa direbus dulu. Selesai itu, kita langsung bagi-bagiin deh. Insya Allah tambah sehat ya. Amin. Alhamdulillah, Pejuang Langit, sekarang kita lagi ngebagi ini susu yang tadi kita beli. Ini tadi udah dipanasin biar makin segar nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, udah kebagian semuanya Pak Yasir Alhamdulillah, ya? Alhamdulillah. Saya tuh pengen belajar dari pengalaman hidup Bapak. Gimana Pak Yasir itu tetap istiqomah untuk mensyukuri segala macam keberkahan yang Allah berikan kepada Bapak? Minimal saya bersyukur dengan cara sholat duha. Ada rakaat-rakaat tertentu nggak sih Pak? Kalau sholat duha minimal kan sebenarnya 2 rakaat ya. Tapi saya coba usahain gitu kan untuk bisa 8 rakaat. Karena kan kebetulan ya berdoa lah buat istri, buat anak. Anaknya kan 3 kan? 3. Jadi kan maling-maling 2 sama istri 1 biar berkah semuanya kan. Masya Allah, Pejuang Langit, ia memperbanyak sholat sunnah bukan untuk dirinya, tapi untuk masa depan anak-anaknya. Dan inilah yang diyakini oleh Yasir, bahwa amal soleh orang tua akan mengundang penjagaan langit untuk anak-anaknya. Hafalannya Haura katanya kan udah 4 juz nih. Katanya Insya Allah, semoga bisa istiqomah. Amin, amin. Katanya tadi mau baca surat nih, mau kita tes katanya ya. Boleh Pak Yasir? Ya udah nggak apa-apa, tafadhol. Semoga Hauranya mau aja. Siap, kita keliling-keliling pondok ya. Om dengar tadi kan kata ayah, kamu juga penghafal Quran nih katanya. Sekarang 10 tahun, udah hafal udah berapa juz? 4. 4?
Udah hafal 4 juz atau lagi belajar hafalin 4 juz? Yang 4 tuh baru. Oh, 4 baru. Masya Allah, berarti Tinggal sekarang... 2 surat lagi selesai. Masya Allah. Surat Al-Waqi'ah. Kamu hafal nggak? Hafal. Wah. Biasanya juga, aku juga baca. Baca Al-Waqi'ah juga? Habis subuh, biasanya nyetel Al-Waqi'ah atau baca sendiri di dalam hati. Sambil beres-beres kamar, habis beres-beres sebelum aktivitas mau sekolah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha katibah. Khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa. Haira ini baru berusia 10 tahun, tapi nggak cuma jadi hafizah aja. Dia juga menjadikan hafalannya sebagai amalan dalam keseharian. Masya Allah. Masya Allah, pejuang langit. Sebuah keberkahan yang luar biasa nih dari Allah yang diberikan buat Haura. Luar biasa. Haura, aku pengen nanya, kamu tuh cita-citanya jadi apa sih? Salah satunya penghafiz Al-Quran. Oh, hafiz Quran. Iya. Terus selain itu ada cita-cita lain nggak? Ada Pengen jadi apa? dokter. Dokter. Wah, biar bisa bantu orang-orang ya? Quran untuk memberi mahkota untuk kedua orang tua. Ya Allah, pejuang langit. Aduh. Ini nih, berkah nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada Pak Yasir nih. 8 tahun menunggu hadirnya keturunan. Alhamdulillah sekarang udah memiliki 3 anak dan mendapatkan anak yang soleh dan soleha.